Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita dari mereka. Malam ini, kami akan membawa kalian masuk ke sebuah rumah warisan tua yang ternyata bukan sekadar rumah kosong. Ada sesuatu yang tinggal di dalamnya, sesuatu yang menganggap tempat itu sebagai kerajaan mereka. Dan yang paling mengerikan, mereka sudah lama menunggu pewarisnya kembali. Matikan lampu, gunakan headset, dan jangan pernah menonton sendirian. Hujan turun perlahan sore itu. Rintiknya kecil, tapi cukup membuat suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Jalan sempit menuju rumah itu tampak basah, licin, dan seolah enggan dilewati. Rama berdiri di ujung gang, menatap lurus ke arah rumah peninggalan orang tuanya. Rumah itu masih berdiri kokoh. Catnya mulai kusam, pagar besinya berkarat, dan pohon mangga di halaman depan tumbuh terlalu lebat, seakan tidak pernah disentuh manusia selama bertahun-tahun. Padahal, rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. "Mas, yakin mau masuk sekarang?" Suara Sandi terdengar pelan dari belakang. Rama tidak langsung menjawab. Matanya masih terpaku pada bangunan tua itu. "Aku cuma mau lihat kondisi dalam. Minggu depan ada orang lagi yang mau survei." Hah. Sandi menghela nafas. Kemarin juga gitu. Yang datang malah pulang sebelum masuk rumah. Rama tersenyum tipis. "Yang ini beda, katanya serius." Sandi hanya diam. Dia tahu semua yang datang sebelumnya juga katanya serius. Tapi tidak ada satupun yang bertahan lebih dari 10 menit. Rama melangkah masuk ke dalam halaman. Pintu pagar berderit panjang. Krik! Suara itu memecah keheningan dengan cara yang tidak nyaman. Maria yang sudah berdiri di teras langsung menatap mereka dengan wajah cemas. "Kalian datang lagi?" Nada suaranya bukan menyambut, lebih seperti memperingatkan. "Ya masa aku biarin rumah ini terus begini?" jawab Rama. Maria tidak membalas. Dia hanya menatap ke dalam rumah, seolah memastikan sesuatu tidak ikut keluar. Begitu pintu utama dibuka, udara dingin langsung menyergap. Bukan dingin biasa, dingin yang berat. Seperti ada sesuatu yang menekan dada. Rama berhenti sejenak. "Kamu ngerasain juga?" tanya Sandi pelan. Rama mengangguk. Maria langsung menutup pintu dengan cepat. "Jangan lama-lama di luar. Sore begini, mereka mulai bangun." Kata mereka diucapkan begitu saja, tanpa penjelasan. Dan entah kenapa, Rama tidak berani bertanya. Ruang tamu masih sama seperti terakhir kali ia melihatnya. Foto kedua orang tuanya masih tergantung di dinding. Namun, ada yang berbeda. Rama menyipitkan mata. "Foto ini kenapa agak miring?" Maria langsung tegang. "Jangan dibenarin." "Kenapa?" "Sudah pernah dicoba." "Terus?" Maria menelan ludah. Besoknya, balik miring. Tapi lebih parah. Rama diam. Ia mendekat pelan. Dan saat itulah, sesuatu terasa aneh. Seperti ada yang memperhatikannya dari balik foto itu. "Mas, jangan terlalu dekat." Suara Sandi terdengar bergetar. Rama menoleh. "Kenapa?" Sandi menunjuk ke arah lantai. Rama mengikuti arah pandangnya. Dan tubuhnya langsung kaku.
Di lantai ada bekas kaki, basah, seperti habis berjalan dari luar. Padahal tidak ada siapa-siapa. Dan yang paling mengerikan, jejak itu berhenti tepat di depan foto. Rama mundur pelan. Ada orang masuk tadi? Maria menggeleng cepat. Kami nggak keluar dari siang. Pintu selalu dikunci. Sandi menambahkan dengan suara hampir berbisik. Jejak itu sering muncul, tapi nggak pernah kelihatan siapa yang buat. Hening. Hanya suara hujan di luar, dan nafas mereka bertiga yang mulai tidak beraturan. Tiba-tiba, duk, duk, duk. Suara ketukan terdengar dari arah dapur. Pelan, tapi jelas. Rama langsung menoleh. Itu apa? Maria langsung memejamkan mata. Jangan ditanya. Sandi menelan ludah. Itu salah satu yang paling sering. Ketukan itu terdengar lagi. Duk, duk, duk. Seperti seseorang mengetuk dari dalam lemari. Rama mencoba tetap rasional. Mungkin tikus? Bukan. Maria memotong dengan tegas. Kalau tikus, kami sudah lama terbiasa. Ini beda. Bedanya apa? Maria membuka mata, menatap Rama lurus-lurus. Ketukannya selalu 3 kali. Hening sejenak. Lalu, duk, duk, duk. Suara itu terdengar lagi, persis 3 kali. Rama menarik nafas panjang. Aku mau lihat. Jangan, Maria langsung berteriak. Tapi sudah terlambat. Rama berjalan menuju dapur. Langkahnya pelan, hati-hati. Semakin dekat, udara semakin dingin dan bau aneh mulai tercium, seperti tanah basah yang lama terpendam. Dapur itu sempit, dan benar saja, di pojok ruangan ada sebuah lemari kayu tua. Pintunya sedikit terbuka. Gelap di dalamnya, sangat gelap. Ketukan itu berhenti. Tiba-tiba, sunyi, terlalu sunyi. Rama berdiri tepat di depan lemari. Tangannya perlahan menyentuh gagang pintu. Di belakangnya, Maria dan Sandi hanya bisa menatap dengan wajah pucat. Mas, tolong, suara Maria hampir menangis. Tapi, Rama tetap membuka pintu itu. Perlahan, krik. Dan saat pintu terbuka sepenuhnya, kosong. Tidak ada apa-apa. Rama menghela nafas lega. Tuh kan, kalimatnya terhenti. Matanya membelalak. Di bagian dalam lemari, ada goresan. Banyak sekali. Seperti bekas kuku. Dari dalam. Sandi langsung mundur. Itu gak ada kemarin. Maria gemetar hebat. Mas, tutup sekarang. Rama menutup lemari itu dengan cepat. Jantungnya berdetak kencang. Untuk pertama kalinya, ia mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Mereka kembali ke ruang tamu. Tidak ada yang bicara. Hanya suara jam dinding yang berdetak. Tik-tok, tik-tok. Sampai akhirnya, Rama membuka usara. Kalian sudah berapa lama ngalamin ini? Maria menjawab pelan. Sejak kita tinggal di sini, semuanya mulai. Kenapa nggak pindah? Sandi tertawa kecil, tapi tawanya kosong. Sudah coba? Nggak bisa. Maksudnya? Maria menatap ke arah lorong gelap menuju kamar. Setiap mau pergi, selalu ada yang menahan. Menahan gimana? Sandi menjawab. Motor tiba-tiba mati, barang hilang, bahkan pernah Maria hampir jatuh dari tangga. Maria menambahkan dengan suara lirih. Seolah-olah rumah ini gak mau kami pergi. Hening lagi. Tiba-tiba lampu ruang tamu berkedip. Sekali, 2 kali. Lalu mati. Gelap total. Mas, suara Maria gemetar. Jangan panik, kata Rama meski suaranya sendiri tidak yakin. Dalam gelap itu,
terdengar suara lain, pelan, seperti bisikan dari banyak arah. Rama menahan nafas. "Dengar nggak?" Sandi berbisik. "Iya." Maria langsung menutup telinganya. "Jangan didengerin." Tapi bisikan itu semakin jelas, semakin dekat. Dan akhirnya, satu kalimat terdengar sangat jelas di telinga Rama. "Ini kerajaan kami." Rama membeku. Tubuhnya tidak bisa bergerak. Nafasnya tersekat. Dan saat lampu tiba-tiba menyala kembali, satu hal yang langsung ia sadari. Foto kedua orang tuanya sudah tidak miring lagi. Tapi sekarang, keduanya tampak seperti tersenyum dengan cara yang tidak pernah ia ingat sebelumnya. Hening. Itu hal pertama yang Rama sadari setelah lampu kembali menyala. Tidak ada lagi suara hujan, tidak ada lagi angin. Bahkan, tidak ada suara serangga dari luar. Seolah-olah dunia di sekitar rumah itu berhenti. Rama masih berdiri di tempatnya. Matanya terpaku pada foto kedua orang tuanya. Tadi jelas sekali posisinya miring. Sekarang lurus. Dan senyum itu bukan senyum yang ia kenal. "Mas," suara Maria memecah keheningan. "Jangan dilihatin terus." Rama tidak langsung menjawab. "Aku kenal wajah mereka, tapi itu bukan ekspresi mereka." Sandi langsung menoleh cepat. "Maksudnya?" Rama menelan ludah. "Kayak ada yang pakai wajah mereka." Ucapan itu menggantung di udara, berat, dan tidak ada yang berani membantah. Tiba-tiba, krek. Suara gesekan terdengar dari arah lorong kamar. Pelan, seperti sesuatu diseret. Maria langsung menutup mulutnya. "Itu mulai lagi," Sandi berbisik. "Setiap malam selalu ada yang jalan di situ." Rama menatap lorong itu. Gelap. Padahal lampu menyala. Tapi entah kenapa, bagian itu seperti menolak cahaya. "Ada siapa di sana?" Rama bersuara lantang. Tidak ada jawaban. Tapi suara gesekan itu berhenti. Digantikan dengan langkah kaki. Pelan. Tap, tap, tap. Rama membeku. Langkah itu mendekat dari dalam lorong menuju ruang tamu. "Mas, jangan diladenin." Maria menarik lengan Rama. Sandi ikut mundur perlahan. Kalau kita jawab, mereka makin berani. Langkah itu berhenti tepat di ujung lorong. Tidak terlihat siapapun, tapi jelas ada sesuatu di sana, mengamati mereka. Tiba-tiba, sebuah bayangan melintas cepat, hitam, sangat cepat, dari satu sisi lorong ke sisi lain. Sandi langsung terjatuh. Itu dia. Rama menatap tajam. "Kamu lihat?" Maria mengangguk cepat. "Bukan satu, lebih dari satu." Hawa ruangan berubah lagi. Lebih dingin, lebih berat, seperti penuh. Rama mulai sadar, ini bukan sekadar angker. Ini seperti tempat yang dihuni. Bukan satu, tapi banyak. "Aku mau tanya sesuatu," kata Rama pelan. Maria dan Sandi menatapnya. "Kalian pernah coba minta bantuan orang pintar lagi?" Sandi tertawa kecil, tapi nadanya pahit. "Sudah terlalu banyak." Terus, Maria menjawab dengan suara lirih. "Mereka semua bilang hal yang sama." Rama mengernyit. "Apa?" Maria menatap ke arah lantai. "Ini bukan rumah biasa. Hening. Ini wilayah." Rama merasa tengkuknya merinding. "Wilayah apa?" Sandi menjawab pelan. "Kerajaan." Kata itu kembali muncul, seperti sesuatu yang terus berulang, seperti peringatan. "Kerajaan gaib," lanjut Maria. "Mereka bilang rumah ini cuma pintu." Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari atas plafon, seperti sesuatu melompat. Rama langsung mendongak. "Itu apa lagi?" Sandi menggeleng cepat. "Kadang di atas, kadang di dapur, kadang di kamar." Maria menambahkan dengan suara gemetar. "Mereka bebas kemana saja." Langkah kaki kembali terdengar. Kali ini dari belakang. Padahal tidak ada siapa-siapa. Rama perlahan menoleh. Kosong. Tapi
Ada hembusan nafas tepat di telinganya. Rama langsung meloncat menjauh. "Ada yang di sini!" Maria menangis. "Dari tadi juga ada, Mas." Lampu kembali berkedip. Kali ini lebih cepat, lebih kacau. Tik, 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 tik. Jam dinding berhenti. Dan dalam sekejap, semua suara hilang lagi. Lalu, terdengar suara perempuan. Pelan, dari arah dapur. Masuk. Sandi langsung menutup telinganya. "Jangan didengar." Maria ikut mundur. Itu bukan manusia. Tapi suara itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih dekat. Masuk, masuk, masuk. Rama memejamkan mata, berusaha menahan diri. Tapi kakinya terasa berat, seperti ditarik. Aku nggak bisa gerak." Suara Rama melemah. Maria panik. "Mas, jangan diturutin." Perlahan, Rama melangkah. Satu langkah, menuju dapur. Sandi langsung memegang bahunya. "Bangun, bangun." Tapi Rama seperti tidak sadar. Matanya kosong, fokus ke arah dapur. Masuk. Suara itu kini seperti berada di dalam kepalanya. Maria mengambil air dari meja dan langsung menyiram wajah Rama. Biur. Rama tersentak, seperti terbangun dari mimpi buruk. Napasnya terengah-engah. "Aku tadi..." Sandi mengangguk cepat. "Kamu hampir masuk lagi ke sana." Rama langsung menatap dapur. Pintu lemari itu sedikit terbuka lagi, padahal tadi sudah ditutup rapat. "Ini nggak bisa dibiarkan," kata Rama tegas. Maria menatapnya dengan mata merah. "Mau kamu apain?" Rama menghela napas panjang. "Aku akan cari tahu apa sebenarnya rumah ini." Sandi menggeleng. "Mas, ini bukan soal tahu atau enggak." Maria menambahkan pelan. "Ini soal kamu diizinkan atau tidak." Hening. Tiba-tiba, dari dalam lorong terdengar suara ramai seperti banyak orang. Berbisik, tertawa, berbicara, tapi tidak jelas. Rama menegang. "Itu banyak banget," Sandi berbisik. "Itu mereka." Maria menutup mata, berbisik dengan ketakutan. "Penghuni kerajaan." Dan di tengah semua suara itu, terdengar satu suara yang paling jelas, dalam, berat, berwibawa. "Dia sudah kembali." Rama membeku. Pewarisnya. Semua suara tiba-tiba berhenti, sunyi. Dan untuk pertama kalinya, Rama merasa rumah itu mengenalnya. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Langit di luar rumah itu tampak gelap. Bukan karena tidak ada lampu, tapi seperti cahaya memang tidak diizinkan masuk. Rama duduk diam di ruang tamu. Matanya kosong, pikirannya penuh. Dia sudah kembali. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya, berulang tanpa henti. "Mas?" Suara Maria terdengar pelan. "Kamu harus istirahat." Rama menggeleng. "Aku gak bisa." Sandi duduk di seberangnya. Kita juga gak bisa terus begini." Hening sejenak. Apa maksud mereka pewaris itu? Rama akhirnya bertanya. Maria dan Sandi saling pandang, seperti sudah tahu jawabannya, tapi tidak ingin mengatakannya. "Aku anak paling kecil," lanjut Rama. "Rumah ini harusnya dibagi rata, bukan cuma aku." Sandi menarik napas panjang. "Mas, mungkin bukan soal pembagian warisan biasa." Rama menatap tajam. Terus Maria menelan ludah. "Mungkin yang diwariskan bukan cuma rumahnya." Angin tiba-tiba berhembus dari dalam rumah. Padahal semua jendela tertutup. Lampu kembali redup. Dan saat itu, Rama merasakan sesuatu. Sangat jelas. Seperti ada yang berdiri tepat di belakangnya. Rama langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa.
Tapi bayangan di lantai bertambah satu. Sandi langsung berdiri. "Mas, bayangan kamu." Rama menunduk dan jantungnya hampir berhenti. Bayangannya tidak bergerak sama seperti dirinya. Bayangan itu sedang menoleh ke arah lorong. "Ini apa?" Suara Rama bergetar. Maria mundur perlahan. Itu mulai nempel. Tiba-tiba bayangan itu bergerak. Pelan, mengangkat tangannya. Padahal Rama tidak bergerak sama sekali. "Jangan lihat!" Sandi langsung menarik Rama menjauh. Lampu tiba-tiba mati lagi. Gelap total. Dan kali ini tidak ada suara hujan. Tidak ada suara napas mereka. Hanya satu suara. Langkah kaki. Banyak. Sangat banyak. Tap, 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 tap. Seperti puluhan orang berjalan bersamaan, mengelilingi mereka. Maria mulai menangis. "Mereka datang." Sandi berbisik cepat. "Mas, jangan ngomong, jangan gerak." Langkah itu semakin dekat, semakin jelas. Dan perlahan, cahaya redup muncul, bukan dari lampu, dari lorong. Seperti cahaya obor, berwarna kuning tua, berkedip. Rama menatap ke arah itu. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat mereka. Sosok-sosok itu berdiri di sepanjang lorong, berbaris, diam. Bentuknya seperti manusia, tapi tidak utuh. Ada yang wajahnya kosong, ada yang tubuhnya tinggi menjulang, ada yang tidak memiliki kepala, dan semuanya menatap Rama. Maria mengisak, "Jangan balas tatapan mereka." Tapi Rama tidak bisa. Matanya terkunci. Di antara barisan itu, satu sosok maju ke depan. Lebih jelas, lebih padat dari yang lain. Seorang pria tua, memakai pakaian seperti bangsawan lama. Matanya tajam dan hidup. Langkahnya berhenti di ujung lorong. Lalu ia berbicara. "Sudah lama kami menunggu." Suara itu dalam, bukan suara manusia biasa. Rama tidak bisa menjawab. Tubuhnya kaku. Sosok itu melangkah mendekat. Pelan. Setiap langkahnya disertai suara gemuruh pelan, seperti tanah yang digeser. Keturunan darah ini akhirnya kembali. Rama menelan ludah. "Siapa kamu?" Sosok itu tersenyum tipis. "Kami adalah yang menjaga." Ia mengangkat tangannya, dan semua sosok di belakangnya langsung menunduk, seperti memberi hormat. "Dan kamu," ia menunjuk Rama, "adalah yang akan memimpin." Sandi langsung berteriak, "Jangan didengerin!" Maria menangis keras. "Mas, itu jebakan!" Tapi suara mereka seperti menjauh. Rama hanya mendengar satu hal. Rumah ini bukan untuk dijual. Sosok itu kini tepat di depannya. Wajahnya terlihat jelas. Dan saat itulah Rama menyadari sesuatu yang membuat darahnya dingin. Wajah pria itu mirip ayahnya. "Ini gak mungkin." Sosok itu tersenyum. Darah tidak pernah putus. Tiba-tiba, semua sosok di belakangnya bergerak, serempak. Mereka berlutut, dan dalam satu suara, mereka berkata, "Paduka." Rama mundur, panik. "Tidak,
Aku bukan... Sosok itu langsung memotong dengan suara lebih keras, lebih berat. Kamu. Rumah itu bergetar, dinding bergetar, lantai bergetar, dan dari segala arah terdengar suara yang sama. Paduka, Paduka, Paduka. Rama menutup telinganya. Tidak. Lampu tiba-tiba menyala kembali. Semua hilang. Lorong kosong. Tidak ada siapa-siapa. Rama terjatuh ke lantai. Nafasnya kacau. Maria langsung mendekat. Mas, Mas. Sandi ikut panik. Kamu lihat apa tadi? Rama menatap mereka dengan mata penuh ketakutan. Mereka. Ia menelan ludah. Mereka menganggap aku raja mereka. Hening. Maria langsung menangis lagi. Sandi hanya bisa menatap kosong. Berarti benar. Rama menatapnya. Benar apa? Sandi menjawab pelan. Dengan suara hampir tidak terdengar. Rumah ini memilih kamu. Tiba-tiba, dari dalam dapur, pintu lemari terbuka lebar. Brak! Dan dari dalamnya, keluar bau tanah yang sangat menyengat. Diiringi satu suara pelan. Jangan pergi. Rama menutup matanya. Ia akhirnya sadar. Ia tidak sedang mencoba menjual rumah. Ia sedang mencoba kabur dari sesuatu yang sudah memilihnya. Malam itu, tidak ada yang benar-benar tidur. Rama duduk di lantai ruang tamu, bersandar di dinding tepat di bawah foto kedua orang tuanya. Matanya terbuka, tapi pikirannya seperti tenggelam. Paduka, pewaris, memimpin. Semua kata itu terus berputar di kepalanya, seperti mantra, seperti panggilan. Mas. Maria duduk di sampingnya. Kamu harus kuat. Rama tersenyum tipis. Tadi, aku hampir percaya. Sandi yang duduk seberang langsung menatapnya. Hampir? Rama mengangguk pelan. Rasanya, kayak itu memang tempatku. Hening. Maria menggenggam tangannya. Itu bukan kamu. Rama menatap Maria. Tapi, mereka bilang, ini darahku. Sandi menggeleng keras. Kalau itu benar, justru kamu yang bisa menghentikan semuanya. Kalimat itu membuat Rama terdiam. Menghentikan? Maria mengangguk. Iya, selama ini kita cuma bertahan. Sandi menambahkan. Tapi kamu bagian dari mereka. Rama menghela nafas panjang. Kalau aku bagian dari mereka, ia menatap ke arah lorong. Berarti aku juga punya kuasa di sini. Tiba-tiba, lampu padam lagi. Tapi kali ini, Rama tidak panik. Ia berdiri perlahan. Mas, jangan. Maria mencoba menahan. Rama melepaskan tangannya pelan. Aku capek jadi yang ditarik-tarik. Hening. Dari dalam gelap, langkah kaki terdengar lagi. Tap, tap, tap. Banyak. Seperti kemarin. Tapi kali ini, Rama melangkah maju, menuju lorong. Kalau kalian mau aku, suara Rama tegas. Keluar dan hadapi aku. Maria menangis. Mas, jangan sendirian. Sandi mencoba mengikuti. Tapi tiba-tiba, brak. Pintu ruang tamu tertutup sendiri, mengunci mereka di dalam. Mas! Rama tidak menoleh. Ia terus berjalan, masuk ke lorong gelap. Dan di sanalah, mereka sudah menunggu. Sosok-sosok itu kembali muncul, berbaris, lebih banyak dari sebelumnya. Udara terasa berat, seperti penuh oleh sesuatu yang tidak terlihat. Di ujung lorong, pria tua itu berdiri lagi, menatap Rama, dengan senyum tipis. Kamu datang dengan kehendak sendiri. Rama berhenti, menatap balik. Aku datang bukan untuk ikut kalian. Sosok itu sedikit memiringkan kepala, menarik.
Rama menguatkan suaranya. Aku datang untuk mengakhiri ini. Hening. Lalu terdengar tawa. Pelan. Lalu semakin banyak. Semua sosok di belakang pria itu tertawa. Hahaha. Bukan tawa manusia. Pria tua itu mengangkat tangannya. Semua langsung diam. Kamu pikir ini bisa diputus? Rama tidak menjawab. Sosok itu melangkah mendekat. Mendekat. Ini bukan ikatan biasa. Ia menunjuk lantai. Ini perjanjian. Rama menggerenyut. Perjanjian apa? Sosok itu tersenyum. Yang dibuat oleh keluargamu sendiri. Jantung Rama berdegup keras. Ayahmu tidak hanya mewariskan rumah ini. Dia menyerahkan penjagaan. Rama mundur satu langkah. Tidak, itu nggak mungkin. Tiba-tiba, dinding di sekeliling lorong berubah. Retak dan perlahan terbuka. Memperlihatkan sesuatu di baliknya. Sebuah ruangan besar. Sangat besar. Bukan seperti bagian rumah biasa. Lebih seperti istana tua. Pilar-pilar tinggi, lantai batu, dan obor yang menyala sendiri. Maria dan Sandi dari balik pintu mulai berteriak. "Mas, apa yang terjadi?" Tapi suara mereka terdengar jauh, seperti dari dunia lain. Rama melangkah masuk, dan saat ia masuk, semua sosok langsung berlutut. Paduka. Suara itu menggema. Rama memejamkan mata. Ini bukan tempatku. Pria tua itu kini berdiri di sampingnya. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Rama membuka mata, menatap sekeliling. Semua sosok itu menunggu, bukan untuk menakuti, tapi untuk dipimpin. Dan disitulah Rama sadar, ini bukan sekedar teror, ini sistem, sebuah kerajaan yang sudah ada lama, dan keluarganya bagian dari itu. Rama mengepalkan tangan. Kalau ini perjanjian, ia menatap pria itu. Berarti bisa diakhiri. Sosok itu tersenyum lebar. Akhiri? Dengan apa? Rama menarik nafas dalam. Dengan menolak. Hening. Untuk pertama kalinya, wajah pria itu berubah. Tidak lagi tenang. Tidak semudah itu. Rama melangkah maju. Kalau darahku yang mengikat, ia menyentuh dadanya sendiri. Berarti darahku juga yang bisa memutus. Udara langsung berubah. Semua obor berkobar lebih besar. Sosok-sosok itu mulai bergerak. Tidak lagi diam. Pria tua itu bersuara lebih keras. "Kamu tidak paham apa yang kamu lakukan." Rama berteriak balik. "Aku nggak peduli." Ia mengangkat tangannya. "Aku tolak semua ini." Suara itu menggema. Seluruh ruangan bergetar hebat. Sosok-sosok itu mulai berteriak. Suara mereka bukan lagi seperti manusia, lebih seperti sesuatu yang terluka. Pria tua itu mendekat cepat. "Kalau kamu putuskan," wajahnya kini sangat dekat, "kamu juga akan hilang dari garis ini." Rama terdiam sejenak. Artinya jelas, kalau ia memutus, ia mungkin tidak akan kembali seperti semula. Mungkin tidak kembali sama sekali. Dari kejauhan, suara Maria terdengar. "Mas, pulang!" Sandi ikut berteriak. "Jangan tinggalin kami!" Rama menutup mata. Ia punya pilihan. Menjadi raja dari sesuatu yang bukan manusia, atau mengakhiri semuanya. Ia membuka mata, menatap semua makhluk itu, dan berkata dengan suara paling tegas yang pernah ia keluarkan. "Aku bukan milik kalian." Ruangan itu retak. Tidak ada ledakan, tidak ada kehancuran besar, tidak ada teriakan panjang seperti sebelumnya. Saat Rama berkata, "Aku bukan milik kalian," yang terjadi justru sunyi. Semua sosok itu diam, tidak bergerak,
tidak menghilang. Pria tua itu menatap Rama, lama, sangat lama. Lalu, ia tersenyum. Senyum yang berbeda dari sebelumnya. Bukan ancaman, bukan kemarahan. Tapi, seperti seseorang yang akhirnya mengerti sesuatu. Begitu. Suara itu pelan, hampir seperti bisikan. Rama mulai merasa aneh. Apa? Sosok itu melangkah mundur satu langkah. Kamu menolak. Ia mengangguk pelan. Itu hakmu. Rama mengernyit. Tapi, sosok itu menatap sekeliling, ke semua makhluk yang berlutut. Kerajaan ini tidak butuh persetujuan. Hening. Rama merasakan sesuatu berubah. Bukan di ruangan itu, tapi di dalam dirinya. Seperti sesuatu yang dilepas dan digantikan dengan sesuatu yang lain. Apa yang kamu lakukan? Sosok itu tersenyum lagi. Kami hanya memindahkan pusatnya. Detik itu juga, semua sosok menghilang. Bukan satu persatu, tapi sekaligus. Seperti lampu yang dimatikan. Gelap. Rama jatuh. Ia terbangun di ruang tamu. Semuanya normal, terlalu normal. Lampu menyala stabil, udara hangat, tidak ada bau aneh, tidak ada suara. Maria dan Sandy memeluknya, menangis. "Mas, kamu hilang tadi." Rama mengernyit. "Berapa lama?" Sandy menjawab pelan. "Cuma beberapa detik." Rama diam. Baginya itu terasa sangat lama, sangat nyata. Ia berdiri, melihat sekeliling. Tidak ada apa-apa, benar-benar kosong. Dan justru itu yang membuatnya tidak nyaman. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Tidak ada lagi gangguan, tidak ada suara ketukan, tidak ada bayangan, tidak ada bisikan. Rumah itu seolah kehilangan isi. Dan anehnya, Rama tidak merasa lega, merasa ditinggalkan. Saat pembeli datang, semuanya terasa terlalu mudah. Pria itu, Pak Ardi, tidak banyak bicara, tidak banyak bertanya. Ia hanya melihat, terlalu lama, terlalu fokus, seperti seseorang yang tidak sedang menilai rumah, tapi mengenali sesuatu. Rumahnya tenang sekali. Kalimat itu sederhana, tapi Rama langsung merasakan sesuatu yang dingin di punggungnya. Tenang atau kosong setelah sesuatu pergi. Proses jual beli berjalan cepat, terlalu cepat, bahkan terasa seperti sudah direncanakan. Hari terakhir, Rama berdiri di ruang tamu, sendirian. Maria dan Sandy sudah di luar. Ia menatap rumah itu sekali lagi, dan untuk sesaat, ia hampir yakin semuanya sudah selesai. Hampir. Sampai ia melihat sesuatu. Di lantai, bekas kaki, basah. Satu, mengarah ke dalam. Rama membeku. Perlahan, ia mengangkat kepalanya. Lorong itu gelap, padahal lampu menyala. Dan dari dalam sana, tidak ada suara. Sama sekali. Justru itu yang membuatnya salah. Rama mundur. Bukan urusanku lagi. Ia berbalik dan keluar, tanpa menutup pintu. Pak Ardi masuk setelahnya, sendirian. Ia tidak menyalakan semua lampu, hanya membiarkan satu lampu ruang tamu menyala. Remang. Ia berjalan pelan, berhenti di tengah ruangan, lalu menghela napas panjang. Seperti seseorang yang akhirnya pulang. Matanya menutup, dan tanpa melihat, ia berkata, "Aku di sini." Hening. Beberapa detik berlalu. Lalu, dari lorong, terdengar satu suara. Tap. Pak Ardi menyenyum. Perlahan. Sudah lama ya. Udara berubah. Suhu turun. Lampu mulai redup. Dan dari kegelapan lorong, muncul satu bayangan. Tidak jelas, tapi cukup untuk dikenali. Pria tua itu, ia tidak berjalan. Ia sudah ada di sana, menatap. Pak Ardi membuka mata, tanpa terkejut, tanpa takut. Mereka saling menatap.
lama, sangat lama. Lalu Pak Ardi sedikit menunduk, bukan karena takut, tapi seperti memberi salam. Dan untuk pertama kalinya, pria tua itu melakukan hal yang sama. Ia menunduk, lebih dalam, lebih hormat dari sebelumnya. Dan suara itu kembali terdengar. Tidak banyak, tidak ramai, tapi satu, tapi cukup untuk memenuhi seluruh rumah. Paduka. Lampu mati, dan kali ini tidak pernah menyala lagi. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang rumah warisan yang ternyata menjadi kerajaan gaib ini? Kalau kalian berada di posisi Rama, apa kalian akan tetap menjual rumah itu atau justru mencoba mengungkap semuanya? Tulis pendapat dan pengalaman horor kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Ingat, tidak semua rumah kosong benar-benar kosong. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.